Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum itu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dengan kompetensi dasar, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, terdapat tujuan pembelajaran yang hari ini sama-sama hendak kita capai di dalam pembelajaran hari ini, yakni peserta didik dapat memahami hakikat demokrasi di Indonesia dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan penerapan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat mengkaji serta menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian, setelah menyelesaikan analisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peserta didik dapat menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Pada pertemuan kali ini, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hakikat demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Ya, demokrasi itu secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yakni demos yang berarti rakyat atau masyarakat, serta kratos atau kretein itu berarti kekuasaan atau juga dapat diartikan sebagai pemerintahan. Jadi, secara bahasa, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi di sini hakikatnya sebagai sebuah konsepsi politik, di mana demokrasi ini merupakan suatu landasan ataupun pedoman dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih progresif, lebih maju, bahkan lebih baik ke depannya. Dalam proses tersebutlah kemudian rakyat diberikan peranan penting. Apakah peranannya? Yakni sebagai pengendali dari atau kontrol dari pemerintah di dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Penerapan demokrasi di Indonesia itu sebenarnya didasari oleh konsepsi demokrasi yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasinya orang Indonesia yang sesuai dengan kriteria masyarakat Indonesia dan keindonesiaannya. Penerapan demokrasi Pancasila itu didasari oleh sila-sila serta nilai-nilai Pancasila. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, secara globalnya itu pelaksanaan demokrasi di belahan dunia itu sangat berbeda-beda tiap-tiap dari masing-masing negara, bergantung dari sudut pandang masing-masing negara tersebut, apa yang menjadi tujuan-tujuan negara berdasarkan demokrasi yang diterapkan. Kemudian adalah membahas mengenai
upaya membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Tentunya kita ketahui bersama bahwa negara demokrasi itu terdapat suatu indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa negara dapat dikatakan sebagai titik ekstrim mengarah pada demokrasi. Nah, diantaranya misalnya adanya representasi politik di suatu negara, sehingga di dalam pemutusan ataupun pengambilan keputusan atau kebijakan itu dilaksanakan oleh negara yang melibatkan masyarakat ataupun rakyatnya. Kemudian ada juga indikasi yang mengarah kepada hak asasi manusia. Kemudian ada juga yang indikasi itu mengarahkan kepada proses hukum yang lumrah dan bebas serta merdeka seperti itu. Kemudian adanya pemberian pendapatan yang berkeadilan sosial serta berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Nah, di sini terdapat juga perilaku-perilaku yang mencerminkan atau merefleksikan bahwa pembangunan kehidupan demokrasi itu terlihat di suatu negara. Dalam hal ini di negara Indonesia, yang misalkan membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Artinya di sini bahwa demokrasi indikasinya adalah menaati hukum yang berlaku serta mempertahankan serta melestarikan hukum tersebut. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal terkait aspek aplikasi demokrasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Tentunya dalam konsepsi demokrasi, itu musyawarah itu merupakan bagian yang sangat sentral di dalam kita menyelesaikan persoalan atau resolusi daripada permasalahan yang sedang berlaku. Kemudian membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Nah, dalam demokrasi dapat dijelaskan bahwa itu perubahan merupakan suatu keniscayaan, tetapi cara-cara atau jalan-jalan dalam mengadakan perubahan itu harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, tidak dengan kekerasan, tindakan koersif dan represif. Kemudian membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis tentunya. Misalnya di dalam demokrasi itu ada yang namanya pilar demokrasi. Apa itu? Yakni pemilu. Pemilu merupakan pilar kita dalam berdemokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang diinternalisasikan di dalam konstitusi, sehingga hasil dari pemilihan umum merupakan hasil yang sesuai dengan konstitusi atau hasil yang konstitusional seperti itu. Kemudian selalu menggunakan akal sehat dan nurani dalam bermusyawarah, selalu mempertanggungjawabkan hasil putusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan kepada diri kita pribadi. Kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, serta membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun, tidak kritik yang bersifat menjatuhkan seseorang seperti itu. Kemudian dijelaskan mengenai sistematika demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu ternyata mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Sesuai dari paparan saya sebelumnya, bahwa demokrasi Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai atau sila-sila Pancasila tersebut yang tentunya sangat kompleks, yakni dapat dijelaskan pada sebagai berikut. Yang pertama itu persamaan atau equality bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.
kemudian mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama, kemudian mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian menurut Ahmad Sanusi ini mengutarakan 10 pilar demokrasi yang konstitusional, artinya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini berhubungan dengan sila pertama. Kemudian ada demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang juga direlevasikan dengan Konstitusi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian demokrasi dengan rule of law atau kebenaran hukum seperti itu. Kemudian ya anak-anak semua, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah ini pemisahan kekuasaan negara ini juga berhubungan dengan pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara di Indonesia seperti itu. Kemudian demokrasi dengan HAM, kemudian demokrasi pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah. Ini membatasi sentralisasi dari kekuasaan pemerintahan pusat di negara kita seperti itu, yang dikonsepsikan oleh Profesor Dr. Rias Rashid seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah demokrasi dengan kesejahteraan rakyat serta demokrasi dengan berkeadilan sosial seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa demokrasi di Indonesia di dalam pelaksanaannya, perkembangannya, dan historikanya itu sangatlah fluktuatif. Hal ini dapat kita lihat pada pelaksanaan atau penerapan demokrasi yang mana sudah selaras dengan esensi atau konsepsi demokrasi itu sendiri. Namun ada pula demokrasi yang bersifat kontradiktif atau di luar koridor dari esensi demokrasi itu sendiri di dalam pelaksanaannya. Dari sini dapat kita lihat bersama bahwa yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Nah, pada masa ini demokrasi yang dijalankan itu belum mumpuni dan hanya terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung atau mensupport daripada revolusi kemerdekaan. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia pada saat ini baru awal-awal kemerdekaan, dan pada tahun 1948 sampai dengan 1949 kemudian pemerintah Hindia Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 sehingga kondisi ini tidak dimungkinkan untuk melaksanakan agenda-agenda yang bersifat demokratis untuk menyokong ataupun memajukan perkembangan demokrasi yang tidak dilaksanakan. Dan pada masa ini pula pemfokusannya itu memusatkan pada seluruh energi bangsa, seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama guna mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Nah, pada periode kedua ini inti dari pelaksanaan demokrasi itu terjadi adanya 2 pergantian undang-undang dasar kita atau konstitusi kita. Yang pertama itu terjadi Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 dan berakhir 17 Agustus 1950. Kemudian sistem pemerintahan kita juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Sementara yang kedua, pergantian konstitusi RIS itu kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang terjadi itu pada 17 Agustus 1950.
sampai dengan 5 Juli 1959. Sistem pemerintah kita berubah, yakni sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode 1949 ini sampai dengan 1959 kita menganut demokrasi parlementer. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa periode 1959 sampai dengan 1965. Nah, di sini amanat dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945 menghendaki Dewan Konstituante atau Badan Konstituante untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang sementara tersebut. Namun dinyatakan tidak berhasil dan gagal total, sehingga membawa Indonesia ke dalam persoalan yang sangat pelik. Kemudian kondisi tersebut mengakibatkan segala keadaan di negara pada saat itu tidak pasti, karena landasan konstitusionalnya yakni Undang-Undang Dasar sementara itu tidak punya kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Kemudian Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan negara itu melihat kondisi seperti itu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional, sehingga Presiden Soekarno membentuk ataupun mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pada saat itu hari Minggu sore, yang isinya adalah yang pertama pembubaran Dewan atau Badan Konstituante, kemudian pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan pembentukan DPAS dan MPRS. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia pada saat itu mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud dari konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, namun pada realitasnya eksistensi kekuasaan presiden pada masa demokrasi terpimpin ini sangat besar dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Bahkan presiden di sini dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi masa ini kekuasaan itu berada di tangan Presiden Soeharto, yakni disebut sebagai pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan presiden pada masa itu merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia, berbanding terbalik dengan apa yang sudah dikonsepsinya. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama dari lembaga lainnya, baik itu bersifat suprastruktur maupun infrastruktur. Selain itu juga Presiden Soekarno di sini mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Nah, dari uraian tersebutlah kita dapat menggambarkan dan melukiskan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa Orde Baru ini masih jauh dari harapan masyarakat dan rakyat. Pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen seperti yang dikonsepsikan hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila dapat disamakan dengan kediktatoran. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang. Nah, dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah yang kemudian muncul beberapa indikator progresivitas terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Apa bentuknya? Yang pertama misalnya, diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam
berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999 yang kita ketahui bahwa peserta pemilu tahun 1999 ini 48 partai, sangat banyak sekali. Kemudian Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dari sini dapat kita lihat bahwa pada masa kepresidenan Habibie ini demokrasi sudah semakin progresif di Indonesia. Baiklah anak-anak, demikianlah pemaparan dan penjelasan terkait materi pembelajaran dari Bapak hari ini. Kemudian setelah mendengar pemaparan, tugasnya bentuklah kelompok kecil berkisar antara 5 orang yang kemudian dikoordinasikan oleh ketua kelas, dibagikan oleh ketua kelas. Kemudian tugasnya analisislah dan kajilah topik kasus yang berkenaan dengan realitas sistem dan dinamika demokrasi kita di era kontemporer. Lalu berikanlah hasil analisis dan kajian ya. Kemudian berikan penyelesaian maupun strategi di dalam meminimalisir topik kasus yang berupa tantangan demokrasi kita, serta tentukanlah arah atau prospek dinamika demokrasi kita yang bersangkutan dengan sistem demokrasi Pancasila yang kita anut jika berorientasi pada topik kasus yang ditemukan. Setelahnya, berikanlah kesimpulan dari diskusi oleh masing-masing kelompok, kemudian dipresentasikan oleh perwakilan tiap kelompok. Kemudian sebagai bahan evaluasi pembelajaran pada hari ini, buatlah tugas yang tertera di Google Form terhadap apa yang sudah sama-sama kita pelajari, apa yang sudah sama-sama kita bahas pada pembelajaran hari ini. Sebagai informasi, untuk link Google Form itu terdapat di deskripsi ataupun di layar video ini ya. Kemudian sebagai penutup pembelajaran hari ini, yang harus kita ingat bahwa demokrasi itu layaknya kebun bunga yang tersusun atas bunga-bunga yang berkenaan bahwa setiap bunga itu harus disiram, dirawat, dan dipupuk. Demikian pula demokrasi itu juga harus dirawat, harus disiram, dan harus dipupuk. Sebab kalau tidak begitu, dia akan kering layaknya bunga, dan kemudian bukan tidak mungkin akan mengalami kematian. Demokrasi adalah sistem nilai yang harus kita jaga bersama dengan sistem hukum yang memastikan nilai-nilai demokrasi itu bekerja dengan baik. Demokrasi cannot taken for granted. Demokrasi tidak bisa diterima sebagai hadiah atau pemberian secara gratis, tetapi sesuatu yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga, yang harus kita proteksi atau kita lindungi serta kita lestarikan dengan cara menunjukkan perilaku yang merefleksikan atau mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Apa saja? Anti korupsi misalnya, egaliter, transparan, partisipatif, akuntabel, dan yang pasti terus-menerus membangun diskursus sehingga warga negara semakin kritis dan mengawal kinerja pemerintahan sebagaimana mestinya. Akhir kata, marilah kita kaji dan kawal demokrasi sedini dan sefundamental mungkin, sehingga demokrasi kita akan menemui kecerahan di masa-masa mendatang. Demikianlah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan hal-hal yang positif terhadap pembangunan demokrasi kita ke depan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.